warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Semanti Podcast Boleh Cerita bersama saya Syafina Rahayu. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu salah satu alumni dari SMA Negeri 3 Purworejo yang sekarang ini sudah menjadi seorang penyanyi hebat, penyanyi sukses. Siapa lagi kalau bukan Mas Felix Irwan. Yeay. Selamat datang kembali di SMA Negeri 3 Purworejo, Mas Felix. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Ya. Baik, sehat. Ya, Mas Felix ini dulu adalah alumni dari SMA Negeri 3 Purworejo. Itu tahun berapa, Mas? Tahun 2010. Ya. 2010, 10 tahun yang lalu. Udah lama ya berarti? Lama banget. Ya. Jadi kesini ini tadi kayak ngelihat banyak perubahan di sekolah ini. Ya, jauh berbeda ya pasti. Bagus banget sekarang. Ya. Bagus. Mas Felix, boleh ceritain dong kisah-kisah Mas Felix dulu waktu di SMA Negeri 3 Purworejo yang paling berkesan menurut Mas Felix itu apa? Ya selain cerita yang paling berkesan selain bolos ya. Bolos? Nah, tapi itu jangan ditiru ya. Iya. Jangan ditiru ya. Pokoknya selain bolos itu aku pernah waktu itu tuh karena aku suka ngeband ya. Iya. Aku pernah dapat 2 piala ya. Pokoknya selama aku sekolah di sini aku ngedapetin 2 piala. Itu lomba? Lomba band. Wow, Band. Tapi keren sih. dulu aku sebelumnya itu aku di SMA ini dulu drummer. Drama? Malah bukan nyanyi, aku drummer. Tapi dapat 2 piala, yang pertama juara 1, yang kedua aku juara 3. Pokoknya selama aku sekolah di sini dapat 2 piala lah ya. Minimal walaupun nakal tapi ninggalin 2 piala. Keren. Orang-orang itu taunya Mas Felix itu adalah seorang penyanyi besar, terus keren, hebat gitu. Boleh dong Mas ceritain perjalanan atau perjuangan Mas Felix dari 0 sampai menjadi Felix yang sekarang yang sukses seperti ini? Itu panjang banget itu waktu juga itu. Ya setelah lulus 2010-2011 itu sebenarnya dulu pengen kuliah ya, tapi melihat kondisi nggak mungkin, jadi aku langsung pergi ke Jakarta sebenarnya. Itu ke Jakarta kenapa? Ke Jakarta kerja. Kerja? Ada satu teman juga satu kelas dulu, Ya. namanya Budi. Aku ingat banget sama Budi. Halo Mas Budi, kalau nonton. Bud, lulus langsung pergi kita. Itu anak cengkawak kayaknya. Cengkawak, jadi pergi jadi cleaning service. Cleaning service Jadi di cleaning Jakarta. service di Jakarta di Rumah Sakit Angkatan Darat waktu itu. Tapi karena jiwa berontakku, jiwa rebelku ini masih ini ya. Jadi kerja di tempat-tempat kayak kerja sama orang tuh pasti nggak betah. Jadi dari situ aku pindah lagi kerja, pokoknya pindah-pindah. Kerja tuh di Jakarta hampir 4 kali aku pindah. Itu kok bisa jadi kayak sekarang itu lewat mana Mas, maksudnya? Jalannya itu seperti apa? Kok bisa? Pokoknya jalannya terjal banget. Jadi aku pernah jadi kasir di satu restoran fast food, jadi kasir. Terus aku pernah jadi kerja di toko buku kedokteran kayak gitu. Iya. Terus aku juga pernah jadi orang-orang yang mengirim barang kayak distributor obat gitu. Terus karena aku memang nggak bisa kerja, akhirnya aku memilih untuk kayaknya mending ke Jogja aja. Iya. Karena waktu itu Jakarta menurutku pressure-nya terlalu tinggi, kayaknya mentalku nggak di situ deh. Terus pindah ke Jogja. Aku pengen cari sebuah kota yang menurutku nggak terlalu keras dulu. Akhirnya aku milih untuk kayaknya ke Jogja aja. Ya. Dan akhirnya di Jogja itu aku jualan nasi goreng, jualan dawet. Jualan? Iya, jualan dawet, jualan nasi goreng, terus mentok karena aku jualan juga nggak jalan. Ya. Satu-satunya pilihan cuma ngamen di jalan. Mas Felix ngamen dulu. Ngamen di jalan. Wah, itu orang tua Mas Felix tahu nggak? Awalnya nggak tahu. Awalnya tahunya aku jualan nasi goreng. Iya. Tapi semakin lama ya aku ngasih tahu. Aku ngamen di jalan. Gimana reaksinya? Yo nggak lilo sebenarnya. Cuman karena
Karena nggak lilo aja karena kakak-kakakku dulu juga ngamen kan. Iya. Masa kayak ngamen meneh gitu. Tapi akhirnya ya karena apa ya? Karena butuh. Karena butuh dan nggak ada pilihan. Aku udah nggak mau kerja lagi sampai situ tuh. Ijazah juga udahlah, aku nggak berharap sama ijazah. Aku cuma SMA kan. Akhirnya udah. Itu tuh aku nggak punya gitar, aku ingat banget. Gitar tuh aku minjem. Minjem. Ya. Gitar minjem temanku, aku ngamen. Cari duit ngamen dulu, kok enak. Enak Mas. Terus akhirnya lanjut terus sampai pada akhirnya aku dari jalanan aku main di mall, main di hotel, main di cafe, main di wedding orang di Jogja. Terus abis itu? Oh ya, aku pernah ikut ajang pencarian bakat. Ya. 3 kali aku gagal. Gagal 3 kali. 3 kali gagal. 2012 itu IMB waktu itu kan di Indonesia Trans TV. Mencari Bakat. Ya. Trans TV, terus 2015 aku ikut X Factor itu. Oh ya, X 2015 Factor. akhir, 2016 aku ikut The Voice. Gak keterima juga. Semuanya gagal. Semuanya gagal. Tapi ya karena memang passion dari dulu dan apa ya? Memang kayaknya harus nyanyi. Ya udah, mau pahit petirnya harus dijalani. Tapi kalau kita ngejalanin sesuatu yang kita suka tuh nikmatinya enak juga sebenarnya. Itu aja sih. Punya YouTube subscribernya 4 juta itu kan nggak gampang ya? Gampang sih sebenarnya. Enggak dong. Itu nyangka nggak sih bisa jadi 4 juta lebih gitu? Ya, mulai YouTube 2019 bulan Februari kayak itu aku sama teman-temanku tuh benar-benar kita kayak udahlah bikin aja coba gitu. Tapi juga nggak tahu mau bakal dapat uang atau YouTube itu bakal sebesar ini, kita tuh nggak tahu. Cuma iseng berarti ya awalnya? Iseng sih enggak, tapi kayak kita coba kerja semaksimal mungkin, apapun hasilnya ya udah jalan aja gitu aja sama teman-teman. Ya, berarti perjalanan Mas Felix ini benar-benar dari nol ya, bisa sampai sekarang gitu. Benar-benar nol protol. Iya. Terus prestasi terbesar apa yang pernah Mas Felix capai dari sebelum jadi seorang yang seperti sekarang atau sekarang menjadi penyanyi, itu prestasinya apa yang pernah? Aku sebenarnya malah menurutku aku belum punya prestasi apapun sih kalau setelah sampai sekarang ini. Subscriber 4,7 juta tuh belum prestasi menurutku. Prestasi itu kalau buat aku ya, karena kita kan beda-beda ya. Yeah. Target orang beda-beda. Prestasi kalau buat aku, kalau aku udah punya album sendiri dan itu meledak, itu buat aku prestasi, itu goalsku sih sebenarnya. Cuman sekarang belum. Berarti ada rencana dong buat mau bikin lagu, album. Ya. Oke. Terus perjalanan Mas Felix ini pasti ada suka dukanya. Bisa dong Mas ceritain ke penonton? Waduh. Kalau sukanya banyak, jelas. Jadi musisi itu enak sebenarnya. Kalian harus tahu. Enaknya banyak. Apalagi kalau misalnya kalian udah dikenal relatif banyak orang, itu tuh enak. Tapi ada nggak enaknya juga. Kalau kalian nggak siap, kadang-kadang star syndrome apa segala macam. Tapi kalau aku sih lebih banyak enaknya sih daripada nggak enaknya. Gak enaknya aku nggak inget. Itu aja sih. Di dalam perjalanan Mas Felix menjadi seorang penyanyi, siapa orang yang paling berkesan atau berperan dalam perjalanan Mas Felix? Ibuku. Ibu. Kenapa ya? Karena gini, ibuku tuh orang yang sangat percaya dan sangat apa ya istilahnya? Membebaskan aku, kamu mau jadi apa terserah. Dan ibu nggak punya apa-apa, ibu cuma
kayak aku percaya kamu melakukan bener udah. Jadi jalan tuh nggak ada batu sandungan. Itu tuh yang bikin ngerasa bebas tuh. Iya. Ibuku sih. Motivasi terbesar Mas Felix bisa jadi seperti ini apa? Motivasinya? Iya. Karena selain cita-citaku jadi musisi, cita-citaku juga banyak uang. Iya. Sekarang sudah jadi musisi banyak uang pula. Aku belum banyak uang, tapi itu masih cita-cita. Jadi ada target-target tertentu yang aku nggak bisa sebutin. Tapi kenapa aku jawab cita-citaku banyak uang? Kalau kita banyak uang, kita bisa bantu banyak orang. Karena kalau fisik kan terbatas ya. Kalau kita punya uang yang unlimited, kita bisa bantu banyak orang, itu luar biasa loh. Iya benar-benar. Oke. Apalagi pesan-pesan Mas Felix nih buat para pemuda di luar sana, khususnya nih buat adik-adik dari SMA Negeri 3 Projo yang punya mimpi besar. Pokoknya buat adik-adikku, kalian jangan takut tantangan sih. Yang penting jangan takut tantangan, dan kalian yang penting harus, menurutku ya ini ya, menurutku dunia ini tempat untuk membuka semua kemungkinan. Semua kemungkinan bisa terjadi. Jadi jangan pernah minder. Dan jadilah juara di bidang yang kamu suka. Jadi juara di bidang yang kita suka tuh nggak harus kita terus dapat piagam atau apa, enggak. Tapi minimal bidang yang kalian suka tuh bisa menghidupi diri kalian sendiri, udah juara menurutku. Itu aja sih. Simpel. Oke, cukup. Terima kasih Mas Felix atas waktunya, juga kisah-kisahnya Mas Felix. Itu pasti akan sangat memotivasi anak-anak muda di luar sana ya. Oke, segitu aja obrolan kita dengan Mas Felix Irwan. Semoga kalian suka ya. Saya Syafina Rahayu. Selamat ketemu lagi di podcast Semanti Boleh Cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's a wrap. Terima kasih Mas Felix. Sama-sama.